Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah wa ba'du. Yang terhormat Bapak Aditya Prayogi M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam kelas PAIG dan teman-teman yang menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Susmita Dulestari, NIM 2120148. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang lahirnya 3 kesultanan besar Islam. Yang pertama yaitu dinasti Safawiyah. Sejarah singkat berasal dari gerakan Sufi, yaitu pada abad ke-15 Kesultanan Utsmaniyah mulai memasuki daerah orang Persia, mengakibatkan perang Utsmaniyah Safawiyah. Sebagai balasan, pengikut Safawiyah dari Ardabil merebut Tabriz dari Turki di bawah pimpinan Alwan. Safawiyah kemudian dipimpin oleh Ismail I dan di bawah pemerintahannya Tabriz menjadi ibu kota dinasti Safawiyah dan ia sendiri mendapat gelar Shah Azerbaijan. Kemudian Ismail I berhasil mencapai barat laut Iran dan merebut semua wilayah Iran dari Turki. Pada tahun 1511, tentara Uzbek berhasil diusir. Ketika Ismail I berkuasa, ia menjadikan bahasa Azeri sebagai bahasa resmi. Kemudian puncak kejayaannya yaitu ada yang pertama, sastra, kesenian, dan arsitektur Persia mengembang. Yang kedua, perdagangan Iran mengembang. Kemudian keruntuhan. Dilihat dari Sulut pada tahun ke-17, rajanya semakin tidak efisien dan berfoya-foya. Ketiga, Iran juga terus diserang. Yang keempat, ekonominya merosot. Itu dinasti Mughal. Sejarah singkat. Dinasti Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur seorang keturunan Timur Leng beribu kota di Delhi, berdiri antara tahun 1526 sampai 1858. Kemudian, kerajaan Mughal merupakan warisan kebesaran Timur Leng dan bukan warisan keturunan India yang asli. Yang ketiga, ambisi Babur untuk menguasai daerah Asia Tengah seperti Timur Leng. Selanjutnya, Babur berhasil menguasai daerah Salman Khan pada tahun 1494. Terus Kabul pada tahun 1504 dan India pada tahun 1526. Kemudian pada masa pemerintahannya digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Faktor kemajuan yang pertama, memiliki pemerintahan dan raja yang kuat. Yang kedua, rakyat cukup puas dan sejahtera. Yang ketiga, prajuritnya terkenal tangguh dan patriotisme yang tinggi. Yang keempat, sultannya sangat mencintai ilmu dan pengetahuan. Faktor keruntuhan, terjadinya stagnasi dalam pembinaan militer. Yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik. Yang ketiga, orangnya lemah dalam bidang kepemimpinan. Masa kejayaan dinasti Mughal. Kerajaan Mughal mencapai ke puncak kejayaannya pada masa kepemimpinan Akbar pada tahun 1556 sampai 1605 dan generasi sudah Akbar yaitu Jahangir pada tahun 1605 sampai 1627, Shah Jahan pada tahun 1627 sampai 1658 dan yang terakhir Aurangzeb pada tahun 1658 sampai 1707. Kemajuan yang dicapai kerajaan Mughal. Yang pertama, perluasan wilayah dan konsolidasi kekuatan. Yang kedua, terbentuknya sistem pemberian pinjaman bagi usaha pertanian. Yang ketiga, adanya sistem pemerintahan lokal yang digunakan untuk mengumpulkan hasil pertanian dan melindungi petani. Yang keempat, pengumpulan pajak yang diberlakukan pada beberapa provinsi. Yang kelima,
perdagangan dan pengolahan industri pertanian mulai berkembang. Kekhalifahan Fatimiyah secara singkat didirikan pada tahun 1909 oleh Abdullah al-Mahdi Billah, penguasa Syiah dari 5 Januari pada tahun 910 sampai 1171. Kemudian terbentuknya Bani Ubaidillah, kebangkitan. Toleransinya sangat dikembangkan di masa kekhalifahan Fatimiyah tersebut. Keruntuhannya terjadinya penyempitan wilayah yang dari berbagai wilayah menjadi Mesir saja. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.